7. Sikap yang termasuk kategori durhaka pada orang tua adalah bermuka masam di hadapan orang tua, menampakkan wajah cemberut dan bermuka masam saat berada di hadapan kedua orang tua atau salah satu dari keduanya termasuk perbuatan durhaka. Seorang anak kadang dapat berwajah ceria saat berhadapan dengan kawan-kawannya, namun dia tidak dapat melakukan hal itu saat berada di hadapan kedua orang tuanya. Padahal menampakkan wajah yang berseri-seri merupakan salah satu kebaikan yang sangat ditekankan di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu meremehkan suatu kebaikan sedikit pun, meskipun kau hanya menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Dan tentu saja orang tua atau ayah dan ibu merupakan orang pertama yang berhak untuk mendapatkan perlakuan dan sikap seperti ini. Memandang orang tua dengan tatapan sinis dan tajam. Tatapan sinis dan tajam biasanya merupakan luapan dan ekspresi perasaan di dalam hati, sehingga tentu sangat tidak pantas jika seorang anak menatap orang tuanya dengan tatapan yang mengandung makna sinis dan marah. Imam Mujahid mengatakan, tidak dianggap berbuat baik kepada kedua orang tuanya orang yang menatap orang tuanya dengan tatapan tajam. Perkataan atau kepada kedua orang tua dilarang oleh Allah, karena hal itu menyebabkan keduanya tersakiti. Maka demikian pula dengan tatapan tajam dan sinis atau melotot, dipastikan hal itu membuat orang tua tersakiti. Ini juga masuk dalam larangan, janganlah engkau membentak keduanya, wala tanharhuma. Maknanya janganlah muncul perlakuan buruk darimu kepada keduanya, dan jangan acungkan tanganmu kepadanya. Tafsir Ibnu Katsir. Menolak atau tidak menjawab panggilan mereka. Di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua adalah tidak menjawab panggilan mereka, termasuk menjawab panggilan mereka melalui telepon. Padahal dalam hadis dijelaskan bahwa boleh membatalkan salat sunnah untuk menjawab panggilan orang tua, kedua orang tua, atau salah satu dari kedua orang tua. Jika salat sunnah boleh dibatalkan untuk memenuhi panggilan orang tua, maka ini menunjukkan hak kedua orang tua yang sangat besar kepada anak. Meninggikan suara atau memotong perkataan orang tua dengan kasar. Meninggikan suara secara berlebihan kepada lawan bicara atau memotong perkataan lawan merupakan sikap yang tidak sopan. Semua orang berakal sepakat bahwa itu sangat buruk dan mencerminkan rendahnya akhlak dan budi pekerti seseorang. Lalu bagaimana jika hal itu dilakukan kepada ayah atau ibu yang seharusnya dimuliakan dan dihormati? Tentu mengangkat suara di hadapan mereka atau memotong pembicaraan mereka termasuk sikap durhaka, apalagi jika hal itu membuat mereka sakit hati dan tersinggung. Sikap ini juga bertentangan dengan perintah Allah yang menyuruh untuk bersikap sopan, santun, dan berkata lembut kepada kedua orang tua. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu kepadanya dengan penuh kasih sayang. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Makna perkataan yang baik, kaulan karima, dalam ayat ini adalah perkataan yang lembut, baik, indah, sopan, penuh hormat dan takzim. Tafsir Ibnu Katsir. Menunda-nunda memenuhi permintaan dan keperluan mereka. Di antara sikap yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan durhaka kepada kedua orang tua adalah mengabaikan permintaan dan keperluan mereka. Misalnya orang tua meminta sesuatu kebutuhan, tetapi si anak dengan berbagai alasan menolak atau mengelur dan menunda dengan berbagai alasan, mulai dari alasan kerja, anak istri, capek, dan sebagainya. Atau sebagian anak memenuhi hajat dan keperluan serta permintaan bantuan kedua orang tuanya dengan berat hati disertai omelan. Tentu ini merupakan sikap tercela dan termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Mencela dan mencaci maki kedua orang tua. Mencaci maki dan mencela kedua orang tua merupakan dosa besar. Mencaci maki kedua orang tua terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Menghina dan mencaci maki kedua orang tua secara tidak langsung adalah seseorang menghina orang tua orang lain lalu orang tersebut membalas. Dalam hadis dikatakan, termasuk dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya? Nabi bersabda, seseorang menghina ayah orang lain lalu orang tersebut membalas menghina ayahnya, atau mencaci ibu orang lain kemudian orang tersebut membalas mencaci maki ibunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lebih mendahulukan anak dan istri daripada orang tuanya. Bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibu, tidak berhenti meskipun ia telah berumah tangga memiliki anak dan istri. Sayangnya beberapa orang setelah menikah dan memiliki anak justru ketaatan dan kepatuhan kepada kedua orang tuanya berkurang. Rasa cinta dan perhatian kepada kedua orang tua dikalahkan dan digantikan oleh rasa cinta dan perhatian kepada anak dan istri. Terkadang ketika seorang anak diperhadapkan pada dua pilihan antara membantu atau menolong orang tuanya dengan memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, dia lebih mendahulukan anak dan istrinya. Padahal sesungguhnya bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya dapat menjadi salah satu sebab kebahagiaan dan keberkahan rumah tangga seorang anak.